ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan awal dari ArchiCAD 24 itu, bahwa kita perlu melakukan beberapa settingan terhadap lingkungan kerja yang ada di ArchiCAD tersebut. Nah, sehingga fungsinya ini adalah kalau kita menggunakan device kita atau komputer kita, maka itu hal biasa kita menggunakan template ataupun bentuk-bentuk lingkungan yang telah ada di komputer kita. Namun, suatu saat pasti kita akan berpindah, misalnya kita menggunakan komputer lain ataupun berpindah tempat misalnya ke kota lain sehingga tidak membawa komputer kita, maka kita harus men-setting ulang lagi ArchiCAD yang ada di komputer tersebut. Nah, namun untuk tidak memperbanyak menghabiskan waktu, maka tidak perlu kita mengatur ulang lingkungan kerja yang ada di ArchiCAD tersebut. Yang dimaksud dengan lingkungan kerja itu misalnya penggunaan settingan yang sudah ada seperti misalnya pen, kemudian penggunaan toolbox, susunan-susunan yang sudah kita terbiasa, misalnya penggunaan infobox sebelah kiri, kemudian ada window toolbar-nya yang telah kita susun, yang apa yang kita munculkan, kemudian ada pallets-nya bagaimana, sehingga karakter-karakter yang ada di komputer kita itu bisa kita bawa ke komputer lain. Nah, kita tinggal mengcopy link WEP-nya, kemudian nanti itu bisa kita kerjakan di komputer yang akan kita gunakan selain komputer kita tersebut. Nah, pertama saya akan coba ajarkan nanti bagaimana kita mengatur setting pen, kemudian men-setting dimensi, grid dan background, working unit, project location, kemudian nanti kita baru mengatur WEP-nya. Ini nanti kita import, kita save as, nanti bisa kita gunakan dimanapun kita bekerja seperti itu. Oke, yang pertama saya akan memberikan kita perlu mengatur setting pen terlebih dahulu. Biasanya setting pen itu ada di sini misalnya. Karena kita sudah ingat ya, sebelumnya kita sudah mengatur ini di minggu lalu atau tutorial sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa mengatur pen itu ada di option, kemudian elemen atribut, kemudian ada di patch and color, ataupun juga bisa di sini. Oke, ya silakan. Oke, nah ini kita bisa mengatur 5 warna yang sering kita gunakan, seperti misalnya bisa hitam, merah, biru, dengan ukuran-ukuran yang tertentu misalnya. Oke, kita coba di sini kita buat warna hitam terlebih dahulu dengan ukuran 0,1. Nah, kita bisa pilih, kemudian kita atur warnanya. Misalnya kita gunakan warna hitam, ya. Kemudian kita okekan dengan ukuran 0,1. Kemudian sebelahnya ada kita gunakan juga warna hitam, ya. Kemudian menggunakan ukuran mungkin 0,2 karena kita juga bisa menggunakan 0,2. Nah, nanti itu akan sering digunakan. Oke. Kemudian 0,25 kita buat lagi 0,25, kemudian kita setting lagi ya dengan ukuran yang berbeda, yaitu 0,25 misalnya, atau kita setting di awal 0,05, mungkin itu lebih penting juga. 0,05, kemudian 0,1, kemudian 0,2, kemudian 0,25. Kita rubah di sini ya. Ini kita jadikan dia 0,25. Karena saat kita akan membutuhkan ukuran tersebut. Dan kemudian 0, tambah lagi 0,3, warnanya hitam ya. Kemudian coba kita try menggunakan 0,5 warna hitam. Nah, kemudian di atasnya kita gunakan warna merah. Nah, dengan ukuran yang sama, tadi 0,05 ya, warnanya merah. Nah, seterusnya 0,1 ya, warna merah. Ini 0,2 juga
warna merah. Kemudian ini warna merah juga 0,25. Ini 0,3 warna merah. Ini 0,5. Oke, kemudian di sini warna biru. Nah, kita gunakan warna biru selanjutnya ya. Kita gunakan warna biru dengan ukuran yang sama, 0,05 dan seterusnya. Ini warna biru 0,25, 0,2. Di sini warna biru 0,25. Di sini warna biru juga ya. Ukuran 0,3. Ini warna biru 0,3 juga. 0,5. Kemudian terakhir itu kita bisa gunakan boleh warna kuning ya, 0,05 ya. Kemudian kita buat warna kuning atau warna hijau, boleh, bebas, silakan dicoba. Kemudian seterusnya jangan lupa kita buat 0,1 warna hijau. Ini juga warna hijau dengan ukuran 0,2. Ini warna hijau 0,25. Ini 0,3. Ini 0,3 ya. Ini 0,5. Terakhir 0,5. Hijau. Oke, setelah semua ini selesai ya, baru kita store as kan. Ini fungsinya untuk menyimpan. Store as ini kita bisa buat mungkin saya buat namanya 0, Arif Style Pen gitu ya. Arif Style Pen. Oke. Baru kita okekan. Nah, itu setelah kita selesai men-setting pen. Nah, kemudian kita bisa men-setting dimensi. Nah, ya. Kita coba akan mengatur setting dimensinya nanti. Terlebih dahulu kita dapat men-setting grid and background. Nah, kita cari di view, kemudian kita bisa mengatur di grid and editing field option, pun kita atur di grid and background. Nah, di sini standarnya internasional itu menggunakan milimeter atau 1000. Nah, sehingga itu akan sangat spesifikkan untuk tingkat akurasi. Sehingga kita buat di spasi juga 1000. Jadi satu kotak itu 1000. Nah, ini juga 1000. Kemudian di sini ada background, ada warna merah hitam, tapi biasanya saya menggunakan warna putih, itu lebih nyaman. Tapi tergantung warna masing-masing. Warna gridnya itu biasanya
saya standarkan seperti yang ada saat ini ya, warna abu-abu sehingga lebih mudah. Ini untuk menutup show plus akan grid, itu bisa kita munculkan gridnya atau tidak seperti itu. Nah ini rotate-nya boleh kita grid itu bisa kita miringkan sesuai dengan keinginan kita, atau snap-nya ini adalah titik-titik yang akan muncul di grid tadi. Nah ini kita atur per 1000 kena ini dimensinya per 1000. Oke. Ini setting yang kedua. Oke kan. Kemudian kita selanjutnya kita akan mengatur setting dimensi supaya gambar kita itu sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Nah, itu ada di option, kemudian project preference, kemudian kita masuk ke working units. Nah, working units ini atau juga dengan setting dimensi itu kita biasanya di sini ada length units, itu panjangnya dimensi kita menggunakan apa? Kita menggunakan standar nasional, tapi kita bisa memilih ada meter, desimeter, sentimeter, milimeter, feet, dan lain-lain. Biasanya itu kita pilih milimeter karena kita menggunakan standar internasional. Kemudian ini area unit, itu adalah biasanya luas, kita bisa menghitung luas. Nah, berapa luas area yang kita pengen hitung, itu bisa square meter atau meter persegi, bisa meter ini square milimeter persegi, sentimeter persegi, dan lain-lain. Biasanya tetap gunakan square meter. Kemudian kubik itu menghitung volume, ya, itu bisa diatur, bisa kita kerjakan. Kemudian sudut, layout, dan lain-lain, misalnya cukup ini. Oke. Kemudian working unitnya kita atur juga, masih di option project preference, kemudian kita ngatur di dimension ini. Nah, dimension akan muncul kotak seperti ini. Biasanya kita menggunakan plan dimensi ini plan milimeter, sehingga kita tadi awalnya plan meter, kita ganti ke plan milimeter, sehingga seluruh dari unit nanti itu adalah milimeter karena standar internasional. Oke. Nah, kemudian kita perlu mengatur juga project info, di mana kita bisa mengatur data-data yang kita gunakan di dalam proyek tersebut. Misalnya file contoh proyek rumah di mana, seperti itu. Nah, kita bisa memasukkan data itu. Mungkin adalah sebagai informasi terkait dengan pekerjaan. Nah, bisa kita lakukan dengan tahap file, kemudian info, project info. Nah, di sini akan berbagai macam data yang kita perlukan untuk data di pekerjaan kita ini. Macam-macam, ada project detail, ada site detail, ada building detail, ada contact detail, kemudian ada client detail. Nah, ini bisa kita import nanti ketika kita buat gambar ataupun data-data di gambar. Misalnya siapa kliennya, siapa yang arsiteknya, siapa strukturnya. Nah, ini kita bisa atur. Nah, misalnya kita contoh project detail, kita bisa isi projectnya misalnya perancangan rumah tinggal misalnya. Kemudian ada project deskripsinya apa, misalnya kan tipe 36 atau tipe 300 misal gede. Project ID-nya kita bisa buat misal kita punya kantor, kita punya apa misalnya ID-nya, kemudian project code, apakah kita punya project kodenya, project number mungkin project number 13 misalnya, project status OTW atau ongoing misalnya. Kemudian keyword apa yang kita gunakan. Nah, set detailnya mungkin ini site name-nya di mana, kemudian set ID-nya ini alamat full-nya di mana, kita bisa tambahkan, kita bisa input ini, misalnya address-nya di mana, kode box-nya, kotak kodenya, kode pos-nya, kemudian dan lain, negaranya. Kemudian set close area kita bisa atur. Kemudian building detail, nama bangunannya apa, building instruksinya apa, building ID-nya apa. Kemudian kontak detail nih, kontak full name siapa, dan lain-lain. Kemudian ini klien kita siapa, ya. Nah, kita bisa buat nanti misalnya project detail, kita add, ya, arsiteknya siapa misalnya. Kita buat arsiteknya siapa. Kita bisa buat, ya. Oke.
Nah, selain itu kita juga bisa mengatur project location. Nah, project location itu kita bisa atur di sini option, project preference, kemudian project location. Nah, ini kita bisa mengatur nama projectnya tadi apa, ya misalnya rumah tinggal misalnya, kemudian set full-nya di mana, alamat kita bisa edit di sini, ya kita bisa tambahkan seperti tadi, ya. Ini nama tadi kita bisa ambil, kemudian kita bisa mengatur posisinya, apakah misalnya north, south-nya berapa, latitude, longitude-nya, kita ini bisa ngambil di Google Earth misalnya, sehingga nanti sesuai dengan lokasi yang sebenarnya. Kemudian lokasinya negaranya di mana ya. Kemudian ini arah gambarnya utara, selatan bagaimana. Oke. Dan ini berapa ketinggian di atas permukaan laut. Atau in Google Map misalnya kita gunakan ini. Bisa kita ambil di Google Map seperti itu. Oke. Kita bisa ambil titiknya di mana. Oke. Kemudian kita oke kan. Ya. Nah, sekarang kita mau mengatur WEP-nya. Tim kemudian kita bisa membawa ini kemanapun kita bawa sehingga nanti lingkungan kerja tampilan yang ada di komputer kita ini sama persis dengan apa yang ada di komputer akan kita gunakan. Itu ada option dan project environment, kemudian work environment. Nah, ini kita bisa gunakan. Dan di sini ada beberapa settingan yang perlu kita buat. Yang pertama adalah user preference scheme, kemudian ada company standard scheme, ada shortcut scheme, tool scheme, workspace scheme, kemudian command line scheme. Nah, ini pertama kita coba di sini, maka kita bisa mengatur berbagai hal. User preference scheme ini ada dialog box-nya, ya. Kita bisa menggunakan, kita setting ini seperti yang kita mau, kemudian kita bisa menggunakan warna-warna yang kita atur, ya, transparansinya dan lain-lain. Kemudian ada tracker and kemudian input. Nah, ini kita bisa atur. Kemudian input content. Kemudian model labelnya mau kita atur bagaimana. Publisher, kita mau mempublishnya di mana nanti. Itu kita bisa browser di mana. Dan more option. Nah, ini advanced on-screen option. Kemudian ini kita bisa mengatur ini juga. Line solid line-nya bagaimana. Teman-teman baca. Oke, nanti setelah kita atur ininya tadi, bawahannya ini, baru kita klik lagi di atas user preference scheme ini, baru kita store as. Nah, baru kita bikin, misalnya nama kita Arif underscore UPS sebagai singkatan dari user preference scheme, kemudian di store. Kemudian yang kedua, setelah itu kita tutup, baru kita masuk ke company standard SAM. Nah, ini adalah company kita. Kita buka data safety listinya. Nah, mungkin di sini ada apa nih? Di sini ada untuk keamanan kita, data supaya tidak hilang. Data safety kita bisa kita gunakan disimpan setiap tahap. Artinya save each step. Ini berarti setelah kita melakukan apapun perubahan sekali tahap itu, kita buat garis itu akan disimpan. Tapi itu akan semakin berat nanti kerjanya. Nah, bisa kita simpan setiap 5 menit. Setiap 5 menit akan menyimpan otomatis. Kemudian kita bisa gunakan secara yang minimum setiap 20 menit. Ini silakan mana yang lebih nyaman. Biasanya saya gunakan setiap 5 menit. Mana tahu mati lampu, itu kita simpan seperti itu. Kemudian lokasi kita nyimpannya di mana? Kita bisa browsing. Ini manual standarnya. Ini kita bisa choose location yang kita mau pilih. Misalnya di mana kita mau pilihnya. Kemudian undo limit. Undo limit ini maksudnya kita dapat kalau melakukan sudah maju tiba-tiba salah, mundur ke belakang, kita bisa melakukan berapa kali tahap ke belakangnya. Misal 20 step ke belakang. Sehingga nanti kalau sudah 21 tidak akan muncul lagi seperti itu. Nah, oke ya. Kemudian ini teamwork. Jika kita bekerja secara teamwork nanti atau online, itu nanti bisa kita lakukan settingan ini. Misalnya step every 50 tidak akan mengirim data kita ke pusatnya atau ke ke senternya, ya, ke server seperti itu. Nah, ini gunanya. Kalau kita sudah mengatur ini, kita kembali cek lagi yang lainnya, network and update-nya. Ini kita bisa setting, ya. Oke, kemudian ada special folder, ini juga kita bisa setting nih. Oke.
Kemudian setelah itu kita setting, kembali ke company standard system ini, baru kita store lagi. Nah, sekarang kita ganti namanya jadi Arif CSS, yaitu company standard system store. Kemudian kita tutup, masuk ke shortcut SAM. Nah, kita cek keyboardnya, ini kita bisa setting, silahkan nanti teman-teman atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Nanti kalau sudah, baru kita shortcut SAM. Nah, baru di store S lagi. Berarti Arif underscore SS ya, shortcut SAM. Nah, kemudian kita tutup dan tools scheme-nya kita coba. Nah, ini kita bisa atur nih toolbox mana kita mau. Kita bisa tambah, kita bisa kurang ya, kita bisa hapus, kita hapus. Nah, ini kita bisa atur. Nah, kemudian kita mau munculkan hal yang baru itu bisa ya. Kemudian tools scheme-nya itu juga bisa kita atur. Nah, layernya bagaimana? Ini apa namanya? Tools yang ada. Oke, kalau sudah kita store as. Jadi Arif underscore apa namanya TS atau tool SAM store. Kemudian kita tutup ya. Ini kita juga store as ya. Jadi Arif underscore WS store. Kemudian ini kalau kita atur ini macam-macam ya. Ada beberapa macam di sini. Kita bisa atur. Nah, kalau sudah kita CSS lagi. Store as Arif underscore CLS. Oke. Nah, jika sudah semua ini kita sudah store as, kita atur setting, maka kita kembali ke paling atas Work Environment Profile. Nah, baru kita bikin new profile. Klik new profile. Kita atur ya ini namanya Arif WEP. Arif underscore WEP. Nah, di sini kita perlu ngaturnya. UPS-nya kita pilih yang kita punya sendiri. Ada Arif UPS tadi yang telah kita store tadi. Nah, company juga, kemudian shortcut juga, scan juga, workspace juga, ini juga sudah. Kalau sudah semua ini sesuai dengan yang kita punya, tinggal di OK kan. Nah, maka dia akan muncul. Kalau muncul di sini, kita bisa klik Arif WEP, kemudian kita apa namanya kita ekspor. Nah, kita apply dulu, apply same of profile. Nah, apply. Nah, kalau kita mau menyimpannya, kita bisa klik export ya. Ekspor, kemudian kita simpan di mana? Kita cari ya. Mungkin untuk amannya saya letak dulu di dokumen dulu sebagai awal ya. Kalau teman-teman cari nanti bisa dicari di tempat lain. Oke, baru kita ekspor. Nah, oke. Oke. Nah, baru kita oke kan akan berubah. Oke, jika kita sudah selesai mengatur WEP kita, maka kita bisa langsung apply SAM-nya untuk kita gunakan, yaitu klik apply. Ya, kemudian kalau kita pengen menyimpan di komputer kita, akan kita bawa ke komputer lain di dalam flash disk kita, maka itu kita bisa lakukan seperti cara ekspor, kemudian kita bikin nama sesuai dengan nama tadi, kemudian kita pilih tempat menyimpannya sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian kita klik ekspor. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, nanti kita cek. Oke. Kemudian kalau template kita ini sudah oke, nah maka kita bisa jika kita sudah mengatur semua tampilannya, kemudian mengatur settingan apa namanya storage-nya ya atau layarnya, itu kita bisa menyimpan sebagai template kita. Nah, itu kita bisa apa namanya? File, kemudian kita save as, kemudian kita ganti di sini menjadi template atau TPL nih, Archicad Project Template. Nah, kemudian kita atur nama kita adalah Arif underscore template. Kita cari lokasi yang kita mau tempat nyimpannya. Kemudian
Ini. Oke, save. Oke. Nah, selanjutnya kita anggap bahwa kita menggunakan komputer lain, sehingga arsitek yang kita gunakan, jika versinya sama, maka kita bisa mengatur tampilannya komputer lain itu sesuai dengan tampilan komputer kita yang ada di rumah, misalnya, atau tempat komputer kita. Nah, contohnya seperti ini. Kita buka arsiteknya. Nah, misalnya ini adalah tampilan arsitek di komputer lain atau yang bukan komputer kita. Kita klik new misalnya, kemudian kita masuk. Nah, di sini akan tampilan apa? Ada template. Nah, template ini kita belum terlalu banyak mengatur tadi. Kemudian di sini ada karena dia ini komputer, kita anggap komputer baru atau komputer lain, maka default dia, maka new. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan interface default arsitek 24, artinya ini adalah bawaan. Artinya ini tidak sesuai dengan tampilan di komputer kita bekerja di sehari-harinya atau komputer kita. Sehingga itu kita tidak akan terbiasa, kita mencari toolbar-nya di mana, alat-alatnya kita yang bisa kita gunakan di mana, sehingga nanti kita perlu mengatur lagi. Nah, kalau kita ngatur lagi, kemudian jika toolbar itu akan lama. Kita ngatur pen tadi lagi, itu akan menjadi makan waktu lagi, sedangkan kita butuh cepat. Nah, itu bisa kita jadikan komputer baru ini menggunakan sama tampilan dengan komputer kita bekerja sebelumnya. Nah, caranya adalah tadi kita sebut WEP ya, itu dalam lingkungannya atau tampilannya kita bisa klik option, kemudian work environment, kemudian work environment lagi. Nah, di sini kita ambil WEP yang telah kita punyai di komputer kita, tapi di sini belum ada, maka kita bisa import. Nah, import, kemudian kita browse. Nah, kita browse di mana dia posisinya. Nah, tapi sebelumnya kita sudah mengcopy WEP yang telah kita ekspor tadi. Nah, posisinya ada di data, kemudian di sini kuliah, MK, digitasi, kemudian ada di meeting, kemudian WEP. Nah, WEP ini kita akan importkan, kemudian kita OK-kan. Oke, klik arif WEP tadi. Oke, kemudian kita pilih ini, maka dia akan muncul, ya, kita importkan. Setelah ada, diimport di sini baru muncul ya, muncul WEP kita, kemudian kita klik arif tadi, arif WEP ini kita klik, kemudian kita apply, same of profile. Kita apply, kemudian kita klik apply lagi, kemudian setelah itu baru kita OK-kan, lihat perubahannya. Dia akan mengatur sendiri. Nah, sesuai dengan tampilan di komputer lama kita atau komputer kita bekerja sebelumnya. Inilah fungsi dari kita men-setting WEP, sehingga kalau kita berpindah-pindah komputer, maka tampilan tetap akan sama sesuai dengan kebiasaan kita, sehingga tidak bingung mencari toolbar-toolbar yang terbiasa kita mengklik. Misalnya, contohnya kita pengen klik toolbar cut misalnya, atau trim, maka kita tahu di sini posisinya. Kalau komputer lain, maka di mana posisi cut-nya atau trim-nya, di mana posisi ini. Nah, maka akan jadi bingung. Tapi kalau sudah kita samakan environment atau lingkungan kerja kita, tampilannya sama, maka itu akan lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Itulah fungsinya kita menggunakan WEP dari awal. Nah, setting ini tidak akan settingan ini kita bisa gunakan seterusnya sampai kita mengatur settingan baru lagi.